Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Hadirnya UT memastikan bahwa setiap warga bangsa berhak atas pendidikan tinggi di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Lebih dari 2 juta lulusan berhasil menyelesaikan studi di universitas terbuka. Kami bangga sudah 4 dasawarsa UT menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. UT selalu berfokus ke masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dan budaya adiluhung Nusantara. Digitalisasi layanan pendidikan mempermudah masyarakat dan mahasiswa mendapatkan informasi mengenai UT. Selain tercetak, bahan ajar juga diberikan dalam bentuk digital guna memudahkan mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Digitalisasi pendidikan juga diformulasikan ke dalam loka pasar digital mata kuliah yang ditawarkan oleh Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute. Beragam mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan mancanegara ditawarkan secara online. Perpustakaan UT sebagai salah satu unit vital di perguruan tinggi menawarkan fasilitas digital yang memungkinkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan masyarakat umum untuk mengakses sumber pustaka secara lebih leluasa. Beragam layanan yang diberikan memastikan student engagement dapat dilaksanakan dengan better, cheaper, and faster. UT pada tahun ini mengedepankan internasionalisasi program sebagai upaya menyejajarkan UT dengan perguruan tinggi jarak jauh berkualitas di dunia. Selain menawarkan program internasional, akreditasi internasional pun dilakukan. International Trust yang tinggi akan meningkatkan kredibilitas UT dan lulusannya. Public trust terhadap UT ditandai dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa UT dari tahun ke tahun. Semoga keluar dari sini makin berkah hidupnya, apa yang diinginkan tercapai, dan yang pasti ilmunya bisa bermanfaat buat semuanya. Tidak saja jumlahnya yang meningkat, komposisi mahasiswa pada saat ini didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Untuk menjaga kualitas akademik, UT melibatkan BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, dan International Accreditation Bodies. Bahkan UT satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang secara sukarela dan berkala mengundang ICDE untuk mereview semua layanan di UT. Kita ingin memastikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi kaidah-kaidah dan standar kualitas yang diberikan oleh perguruan tinggi jarak jauh terkemuka di dunia. Pada tahun ini, jumlah program studi yang ditawarkan berjumlah 47
yang dikelola 4 fakultas dan sekolah pasca sarjana. Kantor UT daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri memastikan layanan pendidikan dapat dinikmati oleh semua tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal, serta di luar negeri. Mungkin harus menunggu puluhan tahun atau ratusan tahun untuk membangun kampus di tempat ini. Puji Tuhan, dengan adanya UT, saya bisa kuliah meskipun saya tinggal di tempat yang amat terpencil seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Meskipun saya TKI di Hong Kong, saya tetap bisa kuliah di UT. Setelah jadi sarjana, saya akan pulang dan menjadi entrepreneur yang tangguh. Meskipun kaki ini jauh melangkah hingga kutub utara, saya tetap memilih belajar di kampus tercinta Universitas Terbuka. UT menyalawi. Dengan semangat 4 dasawarsa, UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Engkau ku banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya dan juga Bapak Ibu dosen yang sudah hadir pada pagi hari ini, hari Senin 26 Mei 2025. Luar biasa ya, ini biasanya Monday itu menakutkan untuk sebagian orang. Tapi saya pribadi sangat senang sekali bisa menyapa teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen Prodi Sosiologi pada kesempatan kali ini karena sama-sama kita akan mendengarkan suatu kabar yang mungkin sedikit membuat teman-teman mahasiswa ini bertanya-tanya begitu ya, dan kita pada pagi hari ini akan menyapa teman-teman supaya semua pertanyaan itu bisa terjawab. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Pujiati atau biasa dipanggil Puji. Saya adalah dosen di program Studi Sosiologi Universitas Terbuka. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menjadi MC di acara Sapa Prodi khususnya dalam sosialisasi kurikulum baru program studi sosiologi Universitas Terbuka. Nah, teman-teman, sebelumnya saya izin menyapa terlebih dahulu kepada Ibu Parwita Ningsi. Apakah sudah hadir, Wita? Sudah ya, Bu. Baik. Ada juga di sini Bu Nur Hayati. Pagi, Bu. Masih di mute tapi terlihat ceria ya dengan gerakannya. Di sini juga ada Bapak Papas, Pak HI Bambang Prasetyo. Pak Papas, selamat pagi Pak. Saya ingin mendengar suara Pak Papas karena Pak Papas ini berada jauh di Manado sana. Pak Papas, selamat pagi. Sudah hadir Pak Papas? Atau saya menyapa Pak Dame dulu nih, Pak Dame Daulay. Selamat pagi Pak Dame. Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ceria ya Pak Dami dengan background Bu Ita dan Mbak Nur di belakang sana. Iya, pecinta Mbak Iya. Nur sama Mbak Ita. Dan siapa lagi? Apakah sudah? Iya Pak. Dan Pak Papas sudah hadir Pak Papas?
Nanti Pak Papas ini juga mungkin dengan Bapak Ibu dosen lainnya kita akan sama-sama ini ya berdiskusi juga terkait dengan eh, kurikulum baru program studi sosiologi Universitas Terbuka. Jadi nanti akan terlebih dahulu dijelaskan oleh Bu Nur dan juga Bu Ita terkait dengan terkait kurikulum baru ini. Kemudian nanti kita juga akan ada sesi diskusi atau tanya jawab dengan rekan-rekan dan di sini juga sudah ada Mbak Grace. Beliau juga dosen program studi sosiologi dan mungkin Pak Wawan juga sudah hadir dan Kak Restu juga dari Papua sudah hadir ya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama sharing teman-teman terkait dengan kurikulum baru karena tentu ini sepertinya bukan cuma program studi sosiologi tapi juga program studi lainnya juga sudah mengadakan sosialisasi karena kami tidak ingin ada sedikit pun informasi yang tidak tersampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa begitu. Jadi harapannya ini nanti kalau misalkan teman-teman juga berhalangan hadir sampai akhir acara mungkin nanti bisa ditonton lagi karena kami akan mengunggah videonya di YouTube Fakultas Hukum Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Terbuka, jadi FHISIP ya. Jadi nanti akan ada di situ dan untuk teman-teman yang sudah bergabung di grup sharing sosiologi juga nanti akan kami share ya link rekaman YouTube-nya. Jadi bisa ditonton kembali. Rencananya kami akan mengadakan seperti series. Jadi tadi yang pertama itu sudah kemarin sudah di-upload juga atau diunggah juga di YouTube-nya Visip dan itu waktu itu yang menjelaskan adalah Pak Papas dan kemudian ini adalah seri yang kedua. Dan nanti akan ada lagi seri-seri selanjutnya yang memang menjelaskan lebih lanjut terkait dengan kurikulum baru kita semua begitu. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya Bapak, Ibu dan Dan juga rekan-rekan sekalian, mahasiswa kita akan sekalian, sama-sama kita menyimak akan sama-sama menyimak materi yang akan eh, dijelaskan oleh materi yang akan Mbak. dijelaskan oleh Mbak Nur dan juga atau Bu Nur dan juga Bu Ita. Yang pertama, materi yang akan dijelaskan terkait dengan kebijakan umum kurikulum baru itu akan dijelaskan oleh Bu Nur Hayati SPD MA dan yang kedua terkait dengan kurikulum baru khusus untuk program studi sosiologi akan dijelaskan oleh Kaprodi kita Ibu Dr. Anda Parwitaningsih MSI. Sebelumnya saya mengingatkan nanti akan ada absensi juga untuk rekan-rekan semua bisa mengisi link absensi yang biasanya akan di-share oleh Mas Wibi di akhir acara begitu. Tapi mungkin karena masih ramai, ini biasanya kalau makin siang makin berkurang membernya. Jadi kita akan foto bersama terlebih dahulu nih ya rekan-rekan. Jadi mohon untuk dibuka kameranya semuanya ya terlebih dahulu. Silahkan. Sudah ada yang sebagian dibuka. Di sini saya melihat wajah-wajah yang cantik dan ganteng. Tuh, selamat pagi. Ada yang sudah menggunakan seragam kerja juga, sepertinya ada yang di kantor ya, ada yang masih di rumah, dasteran, bergoan. Ini semuanya boleh dibuka biar mengenal satu sama lain, biar saya tahu bahwa mahasiswa sosiologi UT ini cakep dan ganteng-ganteng dan cantik-cantik semuanya. Nanti saya akan beli aba-aba, Mas Bibi mungkin bisa bantu untuk screenshot ya. Oke, kita mulai dengan slide pertama. Terlebih dahulu ini ada 7 slide teman-teman, jadi silahkan dibuka. Pertama, slide pertama Mas Wibi, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Tersenyum, 1, 2, 3. Boleh bergaya bebas, 1, 2, 3. Lagi, slide keempat, 1, 2, 3. Tuh ada yang foto profilnya kucing, lucu banget ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan ini yang terakhir, slide 7. 1, 2, 3. Oke, baik.
Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah membuka kameranya dan mungkin sedikit saya jelaskan bahwa nanti ketika pemaparan materi dari Mbak Nur dan Bu Ita, teman-teman boleh menonaktifkan terlebih dahulu mikrofonnya dan nanti bisa membuka mikrofonnya ketika sesi diskusi dibuka begitu ya. Jadi kami harapkan partisipasi aktif dari teman-teman sekalian. Jangan malu-malu kalau ada yang ingin ditanyakan langsung nanti raise hand dan juga boleh ditulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa kalau mau tanya di kolom komentar dan juga raise hand, boleh perkenalkan dulu namanya, kemudian dari UT daerah mana begitu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menyambut Mbak Nur atau Bu Nur yang akan menjelaskan terkait kebijakan umum kurikulum baru. Silahkan Mbak Nur. Sekarang? Oke. Oke, terima kasih Mbak Puji. Selamat pagi kepada para dosen yang sudah hadir. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa juga yang sudah hadir pada pagi hari ini, Senin beraktivitas seharusnya kayak gitu, tapi teman-teman menyempatkan untuk mengikuti Sapa Prodi kali ini tentang kurikulum baru yang tentunya nanti akan dilaksanakan oleh teman-teman di semester depan kayak gitu ya. Tapi disclaimer-nya adalah jangan takut dulu apa namanya. Aduh gimana ini mata kuliah yang sudah diambil nanti kira-kira gimana. Nah, ini kurikulum baru ini teman-teman tidak akan merugikan teman-teman tentunya kayak gitu. Jadi mata kuliah yang sudah diambil nanti bisa disetarakan kayak gitu ya. Jadi jangan jangan takut dulu, wah gimana ini nanti mata kuliah yang diambil apa hangus apa enggak kayak gitu ya. Jadi jangan takut. Nah, pada pagi hari ini sebentar saya share screen dulu. eh nah, sebentar. Oke, jadi pada pagi hari ini kita mau membahas atau kenalan ya tentang kurikulum baru kita yang akan dilaksanakan semester depan yaitu tentang outcome based education. Jadi nanti ada kurikulum baru OB dan tentunya nanti teman-teman apa jangan takut juga tadi seperti yang saya katakan, jangan takut terkait dengan mata kuliah yang sudah diambil, teman-teman nggak akan rugi di sini. Nah, kenapa sih kurikulum itu berubah? Kita tentunya juga mengikuti perkembangan ya, mengikuti perkembangan teknologi, kemudian dinamika yang terjadi di masyarakat, kemudian juga terkait dengan dunia kerja, dengan tuntutannya yang sangat banyak, kemudian juga lagi adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, kemudian juga tantangan-tantangan global di luar sana, kemudian juga sistem pendidikan yang terus berkembang. Nah, ini juga akan mengubah beberapa kurikulum baru yang ada di universitas, terutama juga yang ada di universitas terbuka. Nah, ini tujuannya untuk apa sih kurikulum baru ini? Nah, teman-teman nanti akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Jadi apa namanya pembelajaran kemudian sistem pembelajarannya akan terus berkembang kayak gitu ya. Kemudian menerapkan pembelajaran yang aktif, inovatif dan relevan dengan dunia nyata. Jadi nanti mata kuliah tersebut dipersiapkan juga sesuai dengan yang ada di masyarakat kayak gitu ya. Jadi teman-teman juga nanti tidak kaget ketika akan terjun ke dunia kerja kayak gitu ya. Meningkatkan relevansi lulusan dengan dunia kerja. Nah, tadi bahwa ketika kita belajar dan apa namanya sesuai dengan kurikulum dan tadi memperhatikan dengan juga kebutuhan dunia kerja dan dinamika teknologi dan tantangan global. Nah, ini kurikulum baru ini untuk meningkatkan relevansi tersebut kayak gitu ya dalam dunia kerja. Kemudian juga nantinya juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing global kayak gitu. Nah, ini
kurikulum baru ini tidak serta-merta muncul begitu saja, tapi juga sesuai dengan peraturan dari kementerian ya, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Jadi melalui Permendikbudristek ini nomor 53 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Jadi sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa nanti akan ada yang namanya kurikulum baru. Ya, nanti paling lambat kira-kira nanti Agustus sudah muncul kurikulum baru tersebut kayak gitu. Kemudian berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. Kemudian juga berdasarkan asosiasi profesi dan asosiasi program studi sejenis. Misalnya kalau sosiologi berarti ada APSI kayak gitu ya. Jadi Asosiasi Program Studi Sosiologi kayak gitu. Kemudian berdasarkan the Asian Association of Open Universities. Jadi ada OAU. Jadi tadi ada peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, kemudian asosiasi, ada dari AAOU dan ICDE atau the International Council of Open and Distance Education. Jadi itu apa namanya kebijakan umumnya dari peraturan-peraturan tersebut sampai kemudian muncul yang namanya kurikulum baru. Nah, dampaknya itu apa dari kurikulum baru ini? Jadi memang nanti akan berubah yaitu visi misi tujuan sasaran prodinya menjadi visi misi keilmuannya. Jadi nanti akan sedikit berubah kayak gitu ya. Kemudian muncul juga pembaruan profil lulusan karena tadi menyesuaikan juga karena kurikulum baru berarti di situ akan muncul profil lulusan baru kayak gitu ya selain visi misi tadi. Kemudian CPL-nya juga berubah kayak gitu ya. CPL-nya sedikit berubah nanti atau capaian pembelajaran lulusannya akan sedikit berubah. Kemudian perubahan kode mata kuliah dan bahan ajar setiap prodi. Nanti dari SOSI, misalnya SOSI 4304 nanti akan berubah jadi FSSO kayak gitu ya. Kodenya akan sedikit berubah. Jadi teman-teman nanti jangan kaget kayak gitu ketika berubah dari SOSI menjadi FSSO kayak gitu ya. Kemudian akan munculnya kesetaraan mata kuliah antara kurikulum lama dan kurikulum baru. Tadi yang sudah saya bilang bahwa teman-teman jangan takut ketika misalnya mata kuliah yang ini kok sudah diambil kira-kira di kurikulum baru ini diambil lagi enggak? Nah, nanti kita akan setarakan ya. Jadi jangan takut. Kemudian lagi perubahan mata kuliah dalam paket semester. Jadi misalnya mata kuliah sosiologi gender atau mata kuliah sosiologi pembangunan sudah muncul di semester misalnya 4 sebelumnya di kurikulum lama. Nah, nanti akan berubah di misalnya semester 7 atau semester 8. Nanti akan sedikit berubah ya. Jadi mata kuliahnya sedikit bergeser kayak gitu. Kemudian tiap prodi memiliki mata kuliah pilihan. Jadi nanti ada teman-teman diminta untuk juga memilih mata kuliah pilihan misalnya terkait dengan yang terkait digital misalnya kayak gitu. Jadi nanti setiap prodi akan memiliki mata kuliah pilihan yang bisa teman-teman pilih nanti gitu ya. Kemudian penambahan jumlah mata kuliah praktik dan praktikum. Nah, ini ada beberapa mata kuliah yang di kurikulum lama itu sebelumnya tidak masuk mata kuliah yang praktik atau berpraktik kayak gitu. Nah, nanti akan muncul di kurikulum baru ini akan muncul menjadi mata kuliah yang praktik ataupun berpraktik kayak gitu ya. Contohnya misalnya mata kuliah metode penelitian kayak gitu. Itu menjadi mata kuliah yang praktik kayak gitu. Kemudian perubahan layanan tugas akhir program sarjana atau TAPS. Nah, ini nanti akan berubah bentuk kayak gitu kan. Jadi nanti ada project dan
artikel ilmiah. Nah, nanti ini yang bagian tugas akhir program ini akan disampaikan di series berikutnya, biar nanti teman-teman lebih detail dan lebih paham terkait TAPS ini. Jadi, mungkin yang di series ini kita hanya sebagai gambaran umum. Nah, nanti next series kita akan membahas kupas tuntas tentang TAPS ini, kayak gitu ya. Kemudian, nah ini bentar. Nah, kurikulum ini dikembangkan dengan mengacu pada visi misi dan tujuan universitas. Jadi eh, ada turunannya di universitas, fakultas, kemudian sampai ke dalam program studi kayak gitu ya. Jadi tidak boleh lari dari universitas kayak gitu. Nah, nah ini kurikulum ini bersifat dinamis, didasarkan pada perkembangan paradigma keilmuan, paradigma pendidikan, capaian pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa dan kebutuhan pengguna. Jadi tadi kurikulum ini jadi harus bersifat dinamis, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tantangan global tadi, kayak gitu ya. Sehingga tadi kurikulum ini lebih berkualitas lagi kayak gitu. Kemudian perkembangan kurikulum melibatkan stakeholder yang berasal dari lulusan, kemudian pengguna lulusan dan para pakar dari perguruan tinggi lain. Tentunya ketika kita membuat kurikulum tidak serta-merta, oke kita buat kurikulumnya seperti ini. Tidak, tapi kita juga menyesuaikan juga dengan stakeholder di luar sana, yaitu misalnya kebutuhan teman-teman atau misalnya pengguna lulusan itu seperti apa sih, kemudian konsultasi juga dengan para pakar kayak gitu ya. Jadi sehingga menghasilkan kurikulum yang bagus dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman kayak gitu. Nah, struktur kurikulum ini berisi susunan mata kuliah dengan bahan ajar cetak maupun non-cetak, SKS, waktu ujian, dan layanan bantuan belajar, layanan ujian, dan serta paket arahan pada setiap semester. Jadi ini nanti bisa dilihat juga struktur kurikulumnya di modul atau katalog ya. Jadi nanti akan terlihat di situ berapa SKS-nya, kapan waktu ujiannya, kemudian bagaimana eh, di situ layanannya kayak gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di situ. Nah, ini ketentuan kurikulum baru tadi jadi pengemasan struktur kurikulumnya didesain untuk ditempuh selama 8 semester. Jadi teman-teman nanti akan belajar selama 8 semester kayak gitu ya. Kemudian penataan mata kuliahnya di sini penempatan mata kuliah wajib nasional atau MKWN. Dulu namanya itu MKDU, kemudian ada juga yang MKWU. Sekarang namanya nanti teman-teman menyesuaikan lagi namanya sekarang adalah MKWN, mata kuliah wajib nasional dan mata kuliah dasar institusi atau MKDI, dulu MKWI ya. Jadi berada di semester 1 sampai dengan semester 4. Jadi itu adalah mata kuliah dasar atau pengantar-pengantar awal misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian agama itu akan berada di semester 1 sampai semester 4 kayak gitu. Kemudian mata kuliah belajar di era digital dan kewirausahaan di era digital tidak bisa dialih kreditkan atau di RPL-kan kecuali untuk lulusan UT. Jadi kalau misalnya teman-teman itu dulu pernah kuliah di UT, kemudian mau mendaftar lagi di UT atau misalnya pindah program studi, nah ini mata kuliah ini bisa di RPL-kan. Tapi kalau misalnya teman-teman pernah kuliah di lain universitas, itu mata kuliah tersebut tidak bisa di RPL-kan kayak gitu ya, atau tidak bisa dialih kreditkan. Mata kuliah program di sini metode penelitian di PL-kan. Oke, wait. Apa ya kira-kira? Hmm.
Oke, udah terlihat kan? Oke, kita lanjutkan. Jadi mata kuliah yang belajar di era digital dan kewirausahaan di era digital untuk mahasiswa UT yang pernah kuliah di UT bisa dialih kreditkan. Tapi kalau mahasiswa di luar UT, mata kuliah tersebut tidak bisa dialih kreditkan. Kemudian mata kuliah metode penelitian nanti ditempatkan di semester 6. Jadi dengan luaran proposal penelitian. Makanya kemudian ini nanti ketika teman-teman mendapatkan mata kuliah penelitian mulai agak serius karena nanti luarannya berupa proposal penelitian dan nanti bisa dilanjutkan untuk di TAPS kayak gitu ya. Kemudian, nah ini mata kuliah semester 5 dan 6 dianjurkan mata kuliah non-inti atau mata kuliah keahlian khusus. Nah, mengakomodasi MBKM. Jadi teman-teman nanti di semester 5 dan 6 ini mendapatkan mata kuliah selain mata kuliah inti. Kayak gitu ya. Jadi misalnya psikologi komunikasi, kemudian apa namanya komunikasi digital itu ada di semester 5 dan 6. Jadi nanti silahkan teman-teman ambil di situ. Kemudian nanti mata kuliah TAPS ditempatkan di semester 7. Nah, ini nanti ada artikel ilmiah dan ada project. Dan nanti ini akan kita lanjutkan di series berikutnya kayak gitu. Kemudian di sini terkait struktur kurikulum. Jadi struktur kurikulum program studi memuat daftar mata kuliah khusus. Misalnya di sini mata kuliah praktik dan berpraktik minimal 30%. Nanti akan di-share mata kuliah apa aja sih yang praktik dan berpraktik itu nanti akan kita lihat ya di next slide kayak gitu. Kemudian jumlah mata kuliah case-based learning dan tim project-based learning minimal 50% dari kurikulum utuh. Kayak gitu ya. Kemudian mata kuliah TAP di sini antara 4 sampai 8 mata kuliah. Jadi syaratnya ada 4 sampai 8 mata kuliah untuk mengambil TAP tersebut. Kayak gitu. Kemudian mata kuliah pilihan yang mendukung kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nanti kita lihat apa aja sih mata kuliah tersebut. Kayak gitu. Kemudian pilihan tugas TAPS, ini ada proyek, artikel ilmiah, atau juga ujian komprehensif tertulis. Nah, ini kalau di sosiologi ada proyek dan artikel ilmiah, kayak gitu ya. Sebentar. Next. Nah, ini visi misi program studi sosiologi. Jadi, visinya adalah menjadi program studi yang menghasilkan lulusan berwawasan inklusif serta mampu memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan literasi, informasi, dan teknologi melalui pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kayak gitu ya. Jadi, visinya itu. Jadi, teman-teman nanti apa namanya dari UT di sini menghasilkan lulusan berwawasan yang inklusif serta mampu memberdayakan masyarakat. Kayak gitu ya. Kemudian misinya apa? Menyelenggarakan program studi dengan sistem PTTJJ. Kayak gitu. Kemudian misinya melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah di bidang sosial. Jadi ini teman-teman apa namanya misinya itu tidak hanya berlaku untuk misalnya dosen saja, tapi misalnya teman-teman bisa bergabung di penelitian, pengabdian masyarakat, dan publikasi ilmiah, kayak gitu ya. Jadi teman-teman diharapkan bisa bergabung dalam penelitian, PKM, maupun menghasilkan publikasi-publikasi ilmiah. Kemudian misi ketiga yaitu menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi akademik di bidang sosiologi dan mempunyai daya saing di masyarakat. Jadi nanti diharapkan lulusan-lulusan dari program studi sosiologi teman-teman itu kompeten. Jadi ketika ditanya orang lulusan mana, oh sosiologi Universitas Terbuka. Nah, ketika ditanya itu ngapain aja sih atau tentang apa sih? Nah, teman-teman bisa menjelaskan itu apa sosiologi itu seperti apa, mempelajari apa aja sih di apa namanya sosiologi itu kayak gitu ya.
Kemudian menjalin kemitraan dengan institusi lain baik di dalam maupun di luar negeri untuk perkembangan bidang sosiologi. Jadi kita bekerja sama dengan misalnya institusi-institusi luar kayak gitu. Nah, ini adalah tujuannya dan profil lulusan program studi. Jadi, tujuannya program studi sosiologi ini adalah untuk menghasilkan mahasiswa yang berwawasan inklusif dan mampu menerapkan teori, konsep, metodologi ilmu sosial untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam memberdayakan masyarakat. Kayak itu sehingga diharapkan profil lulusannya di sini teman-teman bisa menjadi analis masalah-masalah sosial. Ya, jadi apa namanya mampu melakukan kajian masalah-masalah sosial termasuk permasalahan sosial di era digital karena permasalahan di era digital ini banyak sekali. Nah, diharapkan teman-teman itu bisa menjadi analis masalah-masalah sosial tersebut. Kemudian bisa juga menjadi peneliti sosial. Jadi lulusannya nanti mampu melakukan penelitian sosial yang menggunakan metode ilmiah. Apalagi misalnya kalau sosiologi kan kajiannya tentang masyarakat, fenomena ataupun misalnya kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Nah, teman-teman bisa melakukan kajian-kajian ilmiah atau penelitian kayak gitu ya. Kemudian bisa menjadi perencana sosial. Nah, nanti diharapkan lulusan dari program studi sosiologi ini bisa melakukan perencanaan dan kegiatan dalam bidang sosial dan pembangunan masyarakat, bisa terjun dan berkecimpung langsung di dalam masyarakat dan menghasilkan suatu apa namanya perencanaan ya. Kemudian juga bisa juga menjadi konsultan sosial. Nah, ini diharapkan teman-teman juga tadi karena berkecimpung di dalam masyarakat, teman-teman bisa menjadi konsultan di bidang keahlian sosial ya. Jadi teman-teman bisa nantinya memberikan suatu saran ataupun alternatif solusi dan kebijakan-kebijakan yang bisa diambil untuk masyarakat terkait dengan fenomena-fenomena atau isu-isu kasus yang ada di masyarakat. Kayak gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait kebijakan kurikulum baru dan profil lulusan sampai profil lulusan program studi sosiologi. Untuk selanjutnya terkait kesetaraan kurikulum baru akan disampaikan oleh Ibu Parwita Ningsih. Oke, terima kasih Mbak Nur sudah menjelaskan terkait dengan kebijakan umum ya terkait kurikulum baru kita. Dan selanjutnya kita akan langsung menyimak materi terkait dengan kurikulum program studi sosiologi yang baru yang akan dijelaskan langsung oleh Ibu Kaprodi kita tercinta, tersayang, terhormat, Bu Parwita Ningsih atau biasa dipanggil juga dengan Bu Ita. Bu Ita, dipersilahkan. Ya, udah dengar? Ya, oke. Terima kasih Mbak Puji, terima kasih Mbak Nur yang sudah mengawali. Meskipun tadi ada kecelakaan ya, teman-teman. Biasa namanya juga teknologi, kita aja juga bingung kenapa bisa terhenti dengan tiba-tiba. Eh, Tolong Mbak Nur ya di-share itunya. Nah, tadi Mbak Nur sudah memberikan sekilas ya dari yang umumnya seperti apa perubahan kurikulum yang ada di Universitas Terbuka yang mulai nanti akan berlaku untuk yang dilaksanakan oleh teman-teman pada waktu semester depan atau 2025 2026 ganjil. Ya, itu. Maaf ya kalau agak itu karena kita kadang masih pakai yang lama 2025.2, tapi semester depan itu mulai berlaku. Ah, saya akan menjelaskan lebih kepada fokus kepada prodi kita, sosiologi ya. Jadi sekarang adalah sepintas perbedaan apa yang membedakan lama dan yang purba sekarang. Udah pasti tadi yang seperti disampaikan Mbak Nur, udah pasti adalah kode program studi. Dulu kita memakai SOSI ya, sekarang menggunakan FSSO. Jadi singkatannya adalah F itu fakultas, S itu sosial, fakultas kita, sosial, SO-nya adalah sosiologi. Untuk sebagai teman nanti paham teman-teman nanti mungkin yang kenapa di kurikulum kita ada kode mata kuliah lain ya, punya FSIK. Ya, itu Fakultas Sosial Ilmu Komunikasi. Jadi FS itu adalah kepunyaan dari FISIP, Fakultas Sosial. Belakang dua huruf di belakangnya adalah yang menunjukkan program studinya.
Jadi FSSO adalah program kita, program studi sosiologi. Kemudian tugas akhir yang dulu dengan sebutan TAP, tugas akhir program sekarang menjadi TAPS, tugas akhir program sarjana. UT memberikan pilihan ada beberapa TAPS yang dapat diambil oleh mahasiswa. Tapi untuk setiap prodi menawarkan minimal 2 bentuk TAPS. Ya, untuk prodi sosiologi kita menawarkan artikel ilmiah yang dulu adalah karya ilmiah. Jadi ya sama konsepnya, karya ilmiah dengan artikel ilmiah. Kemudian satu lagi adalah project. Nanti sepintas saja akan teman-teman diminta untuk membuat sesuatu karya, suatu project lah ya, yang berkaitan dengan masyarakat. Nanti seri berikutnya akan lebih dalam dibahas oleh teman dari kami di sesi berikutnya. Jadi yang selama ini kita pernah lakukan adalah UKT ya, yang ujian tulis itu tidak ada lagi untuk di prodi sosiologi. Tapi untuk di prodi lain mungkin masih ada ya. Tapi untuk prodi sosiologi hanya menawarkan TAPS, bentuk TPS hanya artikel ilmiah dan proyek. Kemudian dulu mata kuliah berpraktik dan praktik itu hanya dimiliki oleh prodi hukum, perpustakaan, kearsipan dan perpajakan. Sosiologi tidak ada. Tapi untuk semester depan semua beberapa mata kuliah itu ada mata kuliah berpraktik dan mata kuliah praktik atau praktikum. Apa bedanya mata kuliah berpraktik dan praktikum? Mata kuliah berpraktik adalah eh, 60% adalah praktik, 40% tetap ada ujian UAS. Jadi tetap ada BMP-nya. Jadi teman-teman tetap ada ujian UAS-nya ya. Praktiknya melalui tuton. Di dalam situ nanti akan kita bikin skema berpraktik. Tapi mata kuliah praktik itu adalah murni 100% dari nilai praktikum. Untuk sosiologi, mata kuliah praktiknya adalah metode penelitian yang sekarang harus diambil oleh teman-teman ya. Nanti kita akan saya sampaikan juga. Skemanya adalah bisa melakukan praktik tatap muka maupun praton maupun tuweb ya. Kemudian mata kuliah project based learning. Dulu hanya sebagian dan di prodi sosiologi belum ada. Tapi sekarang semua prodi harus menerapkan minimal 50%. Jadi nanti pada kegiatan tutornya lebih berbentuk bisa bantuan laporan praktik atau tugas-tugas itu bisa basis kasus. Ya mungkin selama ini lebih kepada eh, yang menjelaskan gitu ya, tidak terlalu mendetail. Kalau sekarang nanti mata kuliah yang base project PBL maupun CBL itu akan pergi pada kasusnya. Kemudian mata kuliah TAP, mata kuliah pendukung TAP, kemudian sekarang ada mata kuliah prasyarat TAPS itu 4 sampai 8. Syarat kelulusan yang kurikulum lama itu IPK minimal 2, yang kurikulum baru 2,5 ya, 2,5. Tapi jangan khawatir, ini pasti sudah membuat orang deg-degan. Wah, nanti saya nggak lulus, tinggal nyampe 2,5. Untuk mahasiswa lama tetap berlaku 2,0 sampai batas waktu yang telah ditentukan. Jadi, teman-teman tetap. Tapi untuk mahasiswa registrasi baru menggunakan 2,5. Jadi intinya seperti yang disampaikan Mbak Nur bahwa perubahan kurikulum ini seminimal mungkin tidak merugikan mahasiswa. Ya, nanti akan ada. Next. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang kurikulum. Nah, ini pasti yang ditunggu-tunggu. Atau mungkin yang sudah mendownload kurikulum di website ya. Sepertinya sudah ada mungkin, tapi waktu itu ada perbaikan ya. Tapi ini kurikulum OBE Prodi Sosiologi. Jadi seperti teman-teman lihat, seperti pada katalog pada umumnya, ada mata kuliah, ada bahan ajar yang digunakan. Jadi mata kuliahnya kita sudah menggunakan FSSO. Tadi seperti tadi Mbak Nur bilang ada MKWN, sekarang ada MKDI, MKWM, MK ya banyak lah ya, MKKI itu adalah kami lebih diorganisirkan berdasarkan kajian tertentu sehingga yang membedakan. Kemudian ada bahan ajar yang digunakan. Kenapa misalnya sekarang yang membaca FSSO 4101 pengantar sosiologi bahan ajarnya tetap FSSO. Artinya bahwa bahan ajar barunya sudah jadi. Tetapi misalnya saya ambil dari nomor 9 teman-teman ya. FSSO 4103 teori sosiologi klasik. Bahan ajarnya tetap pakai SOSI 4201.
teori sosiologi klasik. Artinya bahan ajarnya sedang diproses, sedang menjadi suatu yang baru. Jadi tetap aja mata kuliah baru, bahan ajarnya tetap kami sediakan. Ya, jangan khawatir tetap ada. Dan itu sudah ada paket arahannya juga. Kemudian ada keterangan BT itu wajib puton. Kemudian ada BP itu B-Pro ya. Itu artinya mata kuliah berpraktik. Jadi yang di sini pada halaman pertama nomor 12 sama 13 kualitatif dan kuantitatif menjadi mata kuliah berpraktik. Ya. Kalau teman-teman sudah pernah mengambil mata kuliah tersebut dengan kode SOSI, jangan khawatir, tetap akan disamakan menjadi FSSO 4201. Kalau sudah lulus, akan dianggap lulus juga, ya. Jadi jangan khawatir, meskipun dulu mata kuliah itu tidak berpraktik, tapi kami yang disebut dengan kesetaraan. Jadi jangan khawatir, berpraktiknya akan dikerjakan oleh teman-teman yang sekarang mengambil, yang nantinya mengambil registrasi FSSO 4201. Ya, jangan khawatir. Next. Berikutnya adalah pada semester 4 dan 5. Nah, berikutnya itulah. Sekarang ada menjadi perhatian teman-teman pada semester 5 tadi pada paparan sebelumnya semester 5 dan 6 itu ada mata kuliah yang kita ngambil mata kuliah dari program studi lain. Dulu belum ada ya, sekarang ada. Apa tujuannya? Tujuannya adalah memperkaya wawasan keilmuan teman-teman. Jadi sekarang dulu sosiologi semua. Sekarang kita apa yang sudah kami melalui kajian apa yang mata kuliah yang menjadi penting ya, menjadi bahan apa ya, eh, menjadi kajian wawasan kita semakin berkembang. Apa yang perlu? Jadi misalnya kami mengajukan mata kuliah komunikasi organisasi, opini publik, komunikasi korporasi dan beberapa mata kuliah ya. Jadi semester 5 dan 6 ya. Itu adalah mata kuliah yang dari program studi lain. Tetapi jangan khawatir lagi, teman-teman yang sudah yang semester kemarin, sekarang nanti belum pernah ngambil ini, tapi jangan khawatir, mata kuliah itu tadi pun akan disetarakan dengan mata kuliah sosiologi yang pernah Anda ambil. Nanti akan ada ya. Jangan semua intinya adalah jangan pusing dulu ya, dilihat dulu, dibaca. Nanti kita akan menjelaskan. Jadi semester 5 dan 6. Tadi metode penelitian seperti disampaikan Mbak Nur adalah mata kuliah murni praktikum ya. Ada metode penelitian. Hasilnya apa? Kalau 100% praktikum itu adalah proposal ya. Jadi teman-teman nanti di situ diberikan bimbingan dan melalui tutorial online bagaimana membuat proposal. Hasil akhirnya adalah proposal ya. Kemudian next Mbak. Kemudian berikutnya adalah semester belum ada. Ada 7 dan belum. Nah, baru muncul ya. Semester 7 dan 8. Nah, tadi semester 5 6 adalah mata kuliah dari program studi lain yang untuk memperkaya ya keilmuan kita. Semester 7 dan 8 kembali lagi ya, kembali lagi ke mata kuliah miliknya program studi FSSO ya. Nah, pada semester 7 adalah mata untuk pengambilan TAPS. Di situ ada artikel ilmiah dan project. Ya, jangan khawatir kalau saya dulu udah ngambil TAP, udah lulus, tetap akan diakui. Ya, perbedaannya adalah SKS-nya menjadi 6. Kalau dulu hanya 4, sekarang menjadi 6. Ya, jadi total dari seluruh satu utuh kurikulum itu adalah kita 145, sama dengan semester kemarin, cuma perbedaannya adalah pada tatanan isi di dalam mata kuliah, di dalam struktur kurikulum prodi sosiologi. Ya, next. Ya. Nah, ini adalah tadi saya sampaikan mata kuliah berpraktiknya seperti apa gitu ya. Jadi ada mata kuliah berpraktik dan mata kuliah praktik. Berpraktik kita ada 6, itu kualitatif, kuantitatif, statistik sosial, perubahan dan masalah sosial, sosiologi pendidikan, dan sosiologi industri. Mata kuliah praktiknya apa? Ini yang 100% praktik ya. Berarti metode penelitian dan artikel ilmiah atau project yang harus diambil. Next.
Nah, berikutnya kita akan membahas tentang mata kuliah pilihan. Ya, ini sesuatu yang baru ya, yang belum pernah ada di semester di kurikulum UT yang selama ini eh, kita pernah laksanakan. Tidak ada mata kuliah pilihan, tapi ini adalah menjadi wajib karena ini adalah tuntutan dari asosiasi. Jadi Asosiasi Program Studi Sosiologi Seluruh Indonesia itu sudah menetapkan bahwa harus ada mata kuliah pilihan. Jadi mahasiswa diberikan pilihan untuk memilih mata kuliah mana yang menjadi eh, apa yang ingin dipelajari. Tapi bukan mata kuliah peminatan ya. Jadi kalau ada yang membahas ini bidang peminatan bukan. Ini adalah lebih tepatnya adalah mata kuliah pilihan. Jadi satu adalah isu-isu konten pariwisata atau psikologi komunikasi. Jadi pilih satu di antara dua. Kemudian yang nomor dua adalah komunikasi politik dan sosiologi komunikasi. Ini adalah pilihan atau. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga adalah komunikasi multikultural dan pemberdayaan masyarakat. Mata kuliah ini kami buat menjadi mata kuliah pilihan karena dianggap menambah wawasan berpikir teman-teman semua. Jadi sesuatu yang emang worth it ya untuk dipelajari. Next. Nah, berikutnya adalah tentang, nah ini tadi yang sudah disampaikan tugas akhir program sarjana. Jadi ada artikel, khusus prodi sosiologi hanya menyediakan dua, jadi artikel, ilmiah, dan proyek. Semua yang pernah mengambil TAP yang semester kemarin tetap akan disamakan menjadi salah satu dari pilihan nih. Jadi ini adalah pilihan ya. Anda boleh mengambil artikel ilmiah atau Anda boleh mengambil proyek. Jadi harus satu yang dipilih. Ya. Next. Nah, berikutnya kita bahas yang namanya kesetaraan. Jadi padanan ya. Apa yang pernah ditempuh dulu dan dinyatakan pada lulus pada kurikulum lama, namun tidak ada di kurikulum baru, tetap akan disetarakan mata kuliahnya. Tidak akan hangus istilahnya ya. Kemudian dilakukan dengan pertimbangan akademik dan tanpa merugikan mahasiswa. Jadi intinya apa yang sudah ditempuh tetap akan disetarakan di kurikulum baru. Itu untuk khusus mahasiswa ongoing. Untuk mahasiswa SIPAS gimana? Ya, kalau mahasiswa ongoing kan bebas ya, memilih apa yang mau diambil, tidak terpaku pada semester. Tapi kalau mahasiswa yang mengambil paket semester yaitu SIPAS, secara sistem sudah dipastikan, sudah ditentukan secara sistem. Jadi kalau misalnya udah pasti paketnya akan ganti ya. Kalau di kurikulum lama paketnya misalnya X, di kurikulum baru beda. Tiba-tiba ada mata kuliah yang sudah diambil di semester kemarin, tapi di paket yang sekarang ada. Itu jangan khawatir, nanti secara sistem akan diberikan paket yang baru. Nama istilahnya adalah paket pengganti. Jadi pengganti paket semester. Perubahan ini antara kuliah dirubah, maka ada mata kuliah pengganti paket semesternya dikurubah. Ya, untuk mahasiswa SIPAS jangan khawatir, jangan bingung saya akan ngambil apa, karena di sistem nanti akan muncul langsung ya. Sudah ditentukan oleh kami, tidak akan ada mata kuliah yang semester kemarin sudah diambil akan muncul lagi untuk paket yang sama. Ya, jangan khawatir. Berikutnya, nah ini adalah tabel mata kuliah kesetaraannya seperti apa di prodi sosiologi. Nanti ini akan PPT akan kami share, jadi jangan khawatir teman-teman bisa dipakai untuk bisa disimpan ya. Nah, ini kesetaraannya apa? Pengantar sosiologi udah pasti ISIP 4110. That's it. Kalau yang namanya sama itu gampang, cuma beda kode. Tapi yang mata kuliahnya beda, misalnya sekarang. Kewirausahaan era digital itu baru. Tapi teman-teman yang dulu pernah mengambil SOSI 4313 pemasaran sosial itu akan menjadi mata kuliah kewirausahaan di era digital. Nah, terus pemasaran sosialnya gimana, Bu? Pemasaran sosial menjadi namanya berubah. Jadi nanti untuk kurikulum baru, kalau tadi teman-teman bisa lihat, di kurikulum baru tidak ada pemasaran sosial. Tapi pemasaran sosial akan setara dengan kewirausahaan di era digital. Ya, jadi tidak akan jangan khawatir akan hilang. Pengantar statistik yang dulu ISIP 4215 itu akan menjadi MKKI 4201 pengantar statistik. Ya. Kemudian sama yang mata kuliah yang pernah mengambil sosiologi alih teknologi menjadi belajar di era digital di Purba.
Yes. Berikutnya adalah mata kuliah dari kurikulum adalah kalau pendidikan agama sudah pasti sama ya, cuman beda kode. Kualitatif kode-kode sama masih ada, jadi keluarga, pembangunan masih sama, cuman beda kodenya. Berikutnya adalah eh, untuk mata kuliah. Nah, ini sekarang yang seperti nomor 18 ya. Birokrasi governasi publik belum ada di Kurla ya, kurikulum lama. Tapi di Kurba apa? Ada. Nah, setaranya apa? Pengantar ilmu politik ya, yang teman-teman sudah ini semester awal sepertinya ya, yang sudah mengambil pengantar ilmu politik, maka akan menjadi birokrasi dan governance publik. Nah, ini penting bagi teman-teman untuk membuka wawasan bagi mungkin teman-teman yang bekerja di pemerintahan ya, yang mengambil prodi sosiologi tapi butuh seperti itu ya. Kemudian masih ada juga mata kuliah lama yang muncul lagi dengan kode lama, kode baru. Kemudian ada perubahan masalah sosial dengan 4 SKS itu dari kesetaraannya adalah masalah-masalah sosial. Ya, berikutnya itu ada beberapa. Jadi semua mata kuliah next. Mata kuliah lama tetap akan diakui menjadi mata kuliah padanannya apa di semester di Purba. Nah, ini yang pilih salah satu ya. Tadi saya sampaikan memilih salah satu ke mata kuliah pilihan. Jadi itu ada dua. Kalau kita bicara mahasiswa ongoing yang sudah pernah mengambil, jadi sudah ada mata kuliah ISBD. Nanti akan muncul salah satu dari dua mata kuliah pilihan itu, ya. Itu muncul di kurikulumnya, tidak akan dua. Tapi buat mahasiswa registrasi baru, dia harus memilih satu di antara dua, antara isu maupun psikologi itu harus mengambil. Ya, yang sudah mengambil ESBD akan menjadi salah satu dari mata kuliah pilihan tersebut. Ya, itu sama juga. Semua mata kuliah padannya ada. Nah, ini yang terakhir adalah nah, sama masih ada mata kuliah pilihan juga. Mata kuliah yang teman-teman pernah ngambil sosiologi komunikasi akan menjadi tetap menjadi sosiologi komunikasi. Nah, yang terakhir adalah, nah ini Aril, sekarang menjadi Aril ya, bukan Aril Noah ya teman-teman, Aril artikel ilmiah. Jadi teman-teman yang dulu sudah mengambil SOSI 4.500, jadi ujian ya, ujian tertulis TAP, itu nanti akan disetarakan dengan proyek ya, karirnya setarakan dengan artikel ilmiah. Tapi teman-teman yang belum pernah mengambil TAP dulu maupun karir harus mengambil salah satu dan memilih antara karir atau project. Kemudian sosiologi multikultur ada. Ini semester yang terakhir ini semester 8 ya, teman-teman. Itu adalah mata kuliah baru kecuali sosiologi industri ya. Dan multikultur, agama, kependudukan sesuatu yang sangat menarik lah ya bagi kami untuk kami wujud. Nah, itu adalah mata kuliah kesetaraan yang ada di prodi sosiologi. Ah, saya pikir itu sudah selesai, Mbak. No? Masih ada lagi, next. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, pasti tidak akan sesat jalannya ya, karena sudah jelas sekali di katalog itu nanti dan di kesetaraan. Nah, ini adalah informasi dari kami, jadwal admisi dari registrasi mata kuliah, pendaftaran mahasiswa baru, mahasiswa baru 5 Mei sampai 5 Agustus, dan RPL 19 Mei sampai 22 Juli. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan paham, dan kita akan eh, mulai diskusi. Mau saya kembalikan ke Mbak Puji, terima kasih. Terima kasih Bu Ita untuk penjelasannya. Nah, gimana teman-teman? Setelah mendapatkan penjelasan dari Mbak Nur dan juga Bu Ita, apakah sedikit tercerahkan atau banyak tercerahkan atau makin pusing? Kalau makin pusing, kita diskusi bareng-bareng karena itu adalah tujuan daripada sosialisasi kita ya. Jangan sampai nanti setelah selesai ini teman-teman masih ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul terus ketika pada akhirnya harus meregistrasikan mata kuliah masih saja bingung begitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita diskusi sama-sama. Sekali lagi
kami memberi kesempatan untuk bertanya secara langsung atau berdiskusi secara langsung melalui raise hand. Jadi silakan teman-teman untuk raise hand. Ini sudah ada dua orang, Mas Galuh dan Mas Galuh atau Mbak Galuh ya ini. Dan juga Mbak Maria. Kemudian nanti untuk teman-teman yang ingin bertanya secara teks juga boleh di kolom chatnya. Jangan lupa perkenalkan nama, kemudian dari UT daerah mana begitu. Kita langsung saja mungkin ya Bu Ita dan Mbak Nur ke teman-teman yang sudah raise hand. Di sini ada Galuh F. Rizky Yandanita. Silakan untuk di open mic-nya dan kameranya juga. Terima kasih. Em, Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Oke, perkenalkan saya Galuh Fitria Rizkyandanita. Saya dari UPBJJ Bandung. Saya masuk UT itu di pertengahan 2023 melalui jalur RPL atau alih kredit, sehingga saya mendapatkan skema non sipas. Nah, sejak awal semester masuk ke UT, saya sudah menyusun rencana mata kuliah saya untuk semester 1, 2, 3, 4 sampai 5, sehingga saya memiliki target untuk lulus di semester 5, yang mana itu adalah semester depan untuk saya. Nah, namun ada pertanyaan. em, Mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu bahwa beberapa waktu lalu em, ramai sekali di media sosial mengenai perubahan LKAM ini ya. Jadi ada teman-teman yang kaget, ada teman-teman yang em, apa ya, ada yang mungkin kebanyakan pusing karena munculnya LKAM dan perubahan LKAM ini datang di tengah-tengah yang kita sedang tuton dan belum em, menghadapi UAS. Jadi banyak sekali kebingungan teman-teman yang saya lihat di sosial media. Termasuk saya pribadi, saya sendiri memiliki kebingungan. Jadi ketika saya mendaftar ke UT, saya mendapat SKS alih kredit sebanyak 37 SKS. Kemudian semester 1 di UT saya mengambil 19 SKS, semester 2 saya mengambil 19 SKS lagi, semester 3 saya mengambil 24, semester 4 sekarang saya mengambil 24 SKS lagi, dan rencananya di semester 5 ke depan saya akan mengambil 24 SKS lagi berdasarkan total perubahan SKS, bahwa tugas tahap akhir program sekarang jumlahnya adalah 6 SKS, bukan 4 SKS lagi. Nah, namun jika saya totalkan seluruhnya, saya itu akan mendapat 144 SKS, yang mana sedangkan di katalog itu total SKS Sosiologi UT seluruhnya adalah 145 SKS. Nah, sehingga saya bingung, sisa satu SKS yang hilang ini itu kemana? Nah, bagaimana saya harus memenuhi sisa satu SKS tersebut? Apakah saya harus mengambil satu matkul tambahan dan menambah satu semester baru setelah semester 5, atau bagaimana? Dan sekarang LKAM sedang tidak bisa diakses, terhitung sejak ramai di media sosial. Dan apakah masih terdapat kesalahan pada proses penyetaraan atau konversi mata kuliah, sehingga pada saat ini LKAM sedang dalam masa perbaikan. Karena saya harap mungkin perhitungan SKS saya yang ada di LKAM ketika saya buka kemarin, mungkin ada kesalahan yang sehingga membuat total seluruhnya menjadi 144, bukan 145. Sekian pertanyaan saya, semoga dapat dimengerti. Terima kasih banyak sebelumnya, dan terima kasih atas kesempatan untuk bertanyanya. Oke, terima kasih Teh Galuh. Mungkin ini supaya tidak lupa ya para narasumber kita pada pagi hari ini, langsung dijawab saja mungkin ya Bu Ita. Silakan Bu Ita atau Mbak Nur. Iya, terima kasih Mbak Galuh ya. Saya takutnya Mas Galuh tadi. Ya, terima kasih Mbak. Emang tadi kalau dibilang bahwa LKM sedang ditutup, memang karena emang tadi itu ada banyak hal yang harus kami perbaiki. Kemarin sudah muncul, ternyata ada beberapa yang harus diperbaiki. Jadi eh, kami sebisa mungkin, kalau nanti sudah LKM-nya sudah
bisa lagi diakses. Anda download dulu, dipadankan aja. Jadi karena kemarin kami skenarionya, apa skenario kami ya, itu ketika kami uji coba, tidak ada apa kecil yang 144 masih kurang 1 SKS. Jadi dicoba dulu nanti kalau sudah oke LKM-nya, karena sedang ada perbaikan, karena banyak sekali ya yang ternyata telah di download ternyata ada yang beda kayak gitu. Jadi tunggu dulu, nanti kami lagi. Nanti kalau insya Allah tidak hilang 1 SKS. Kalaupun masih hilang, nanti itu case by case. Jadi sampaikan aja kami, nanti padanannya kurlanya apa, kurbanya apa, nanti sambil Anda sudah mendownload yang nanti ada PPT, nanti dilihat lagi kesetaranya seperti itu apa. Karena semua mata kuliah yang ada di kurla itu ada di kurba kesetaraannya, ya. Jadi tunggu dulu, sabar. Terima kasih atas kesabarannya Mbak Galuh. Nanti baru dipadamkan, kalau masih ada masalah bisa hubungi kami secara japri. Itu aja ya. Terima kasih Mbak Galuh. Baik, terima kasih banyak Ibu. Terjawab ya Mbak Galuh? Iya, terjawab. Terima kasih. Oke, siap, sama-sama. Selanjutnya mungkin kita persilakan kepada Mbak Maria Prameswari untuk open mic dan open kameranya. Mbak, Mbak Maria masih mute? Mbak Maria, mic-nya belum di-open, masih mute, Mbak? Selamat pagi, Bu, Kak, dan Pagi. lain-lain. Saya izin bertanya, Kak, di LKAM saya yang lama, di kurikulum lama ya, itu kan ada misalnya 2,15 ya. Kira-kira untuk kurikulum baru, masuk ke kurikulum baru tuh bentar lagi, ya, itu nanti bisa lulus apa enggak ya, Kak, kira-kira? Iya. Udah, makasih. Silakan Bu. Ya. Oke, makasih Mbak. Siapa tadi ya? Sorry, Mbak Maria Prameswari ya. Eh, lulus tidaknya bukan dari IPK ya, tapi dan seluruh itu sudah kurulanya Anda lihat nanti kalau yang aplikasi LKM sudah ajak, sudah oke, Anda download, samanya di mana? Apakah masih ada mata kuliah yang belum lihat? Jadi kan di situ terlihat, tapi dengan syarat seluruh mata kuliah sudah diambil di kurbanya, sudah ada kesetaraannya. Dan kalau Anda itu masih, insya Allah masih dengan menggunakan 2,0 masih bisa lulus untuk mahasiswa yang lama ya. Tapi itu ada jangka waktunya ya, hanya beberapa waktu dan secara bertahap nanti akan mulai beralih ke 2,5. Kenapa kami menggunakan 2,5? Karena tuntutan dunia kerja, kalau teman-teman tahu banyak sekali lamaran dunia kerja bahwa IPK 275, IPK 3 untuk pelamar pekerjaan. Dan itu kenapa kami UT mulai menyesuaikan dengan tuntutan dunia kerja kan. Emang mahasiswa UT itu oke-oke loh, ada yang bisa 3 gitu. Jadi kalau bisa eh, bisa ditingkatkan, tingkatkanlah ya IPK-nya. Itu Mbak Maria. Jadi dilihat dulu nanti dengan kurbanya disetarakan, dilihat kepastian di kurbanya. Ya, kalau sudah semua mata kuliah terambil, udah pasti lulus dan kalau insya Allah bisa naik ya, dan 2,5 jadi bisa naik ya. Itu aja. Terima kasih Mbak Maria. Makasih, Bu, informasinya. Gimana? Ya, sudah jelas Mbak Maria? Kamera sudah ya. Oke, nanti kalau masih ada pertanyaan bisa mungkin ini juga di chat sudah di-share teman-teman untuk link WAG sharing prodi sosiologi. Jadi untuk yang belum bergabung, barangkali belum ada yang belum bergabung boleh di sana untuk nanti bergabung dan kalau ada yang mau ditanyakan juga insya Allah nanti akan dijawab karena kebetulan di grup tersebut juga ada kami dari program studi sosiologi karena adminnya adalah Tendik dan juga dosen dari program studi sosiologi. Oke, kita lanjut lagi ke penanya berikutnya yaitu Mbak Maya Sofa. Silakan Mbak Maya untuk open mic, open camera. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya nggak bisa on kamera. Eh, saya Maya Sofa dari UT Jakarta. Saya ingin menanyakan mengenai mata kuliah pilihan.
Itu kan saya ambil SIPAS ya, berarti kan udah dipaketin gitu. Terus nanti mata kuliah pilihannya itu pilih sendiri atau udah dipaketin juga? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terkait dengan mata kuliah pilihan ya. Silakan Iya, Bu Ita. betul. Maaf. Tadi ini kaitannya lebih ke sistemnya ya. Apakah sistemnya menyediakan, apakah karena ini adalah nanti ada mata kuliah pengganti, apakah udah langsung dipilihkan oleh sistem atau Anda memilih? Kalau yang SISPAS mestinya eh, s- sistemnya itu mungkin sudah dipastikan, sudah diambilkan pilihannya, ya. Kalaupun belum, pasti pasti akan ada ikon yang membuat Anda yang harus memilih. Jadi jangan khawatir. Kalau itu nanti ada mata kuliah pengganti, sudah pasti ada mata kuliah yang sudah ditentukan untuk pilihannya. Itu aja. Lebih ke sistem ya. Karena saya tidak bisa melihat di peragaan mahasiswa, jadi nanti kalau masih kesulitan ya nanti disampaikan ke kami atau ke UT daerah untuk masalah sistemnya. Jadi tetap apapun nanti dipilihkan oleh sistem ataupun Anda yang memilih itu tidak masalah. Tapi namanya pilihan tetap harus ada satu di antara dua itu yang dipilih. Ya, Ya, baik Bu, terima kasih. sama-sama. Siap, semoga terjawab ya Mbak. Sebelumnya ini saya mempersilahkan kepada Pak Papas atau Bapak Ibu dosen lainnya jika ingin menambahkan jawaban-jawaban dari Bu Ita, mungkin boleh langsung open mic ya. Terutama untuk Pak Papas mungkin, karena Pak Papas ini dulunya adalah Wakil Dekan 1, jadi beliau juga cukup hatam, bukan cukup, memang hatam begitu ya dengan kurikulum baru ini begitu. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Masih ada dua lagi, yaitu Bapak atau Mas Muhammad Husni. Silakan untuk open mic. Ya, terima kasih. Selamat pagi pada seluruh dosen pembimbing sosiologi. Eh, Bertanya sekaligus mudah-mudahan menjadi masukan yang positif. Saya UT Muhammad Husnil 7, yang dimana semester 7 itu adanya karir sama KP. Pak Jika Husni, saya mohon maaf, dicek, saya karena suara mengambil TMK itu udah saya kerjakan, maka sekarang yang tugas dia. Pak Husni suaranya Oh, putus-putus, Pak. putus-putus. Ya, boleh diulangi lagi, Pak. Saya dari Bandung, saya semester 7, kemudian ada tugas karir sama TAP. Nah, kalau yang TMK-nya, itu saya karena ambil TMK udah saya kerjakan. Sekarang yang tugas 3. Berhubung karena UT itu pertama sulit login, kadang jadi sering harus diganti password, kemudian lagi yang ada pemberitahuannya itu, kemarin itu saya itu tanggal 19 untuk mengerjakan karir. Tanggal 19 mengerjakan karir, dan itu hari terakhir. Saya jadi kebingungan, yang membimbing saya siapa gitu kan. Kalau MP itu ada grupnya, enak ketika bertanya, kemudian ada tolong ya 3 hari lagi, 2 hari pemberitahuan sebelum-sebelumnya. Ini hari terakhir itu kan tanggal 19 malamnya itu sudah harus dikumpulkan. Ya saya jadi bingung, saya belum mengerjakan karena saya bingung. Ya, minta nomor admin, ternyata dibalasnya itu kan ngasih nomor admin yang lainnya lagi. Nah, jadi kewajiban saya untuk mengerjakan tugas karir sama TAP belum saya kerjakan. Dasarnya udah saya kerjakan. Ini kebingungan saya, ini bagaimana solusinya? Saya mengerjakan karir sampai TAP tersebut. Untuk masuknya juga itu butuh hampir 1 hari saya karena berbagai macam kendala, terutama di password. Harus ada perubahan terlebih dahulu password dan lain sebagainya.
Itu jadi bagaimana saya menyelesaikan tugas karir sama hal tersebut. Yang itu yang pertama. Yang kedua, terkait tadi juga di ini grup sosiologi itu nggak pernah ada dari 1 sampai 7, baru 7 semester 7 ini ada grup WA pemberinya aktif. Dari 1 sampai 6 terus pada kadang grup pribadi aja sesama mahasiswa itu nggak tahu ada saja kalau nggak saya gitu nggak pada semester 7 aja ada pembimbingnya yang aktif. Maka tugas-tugas TMK itu dari mahasiswa-mahasiswa banyak terdidik, terbantu sekali dengan aktifnya adanya pembimbing. Gitulah. Untuk saya mengerjakan karena saya untuk karir terpisah, tapi nggak ada pembimbingnya sih saya bingung. Tahu-tahu pas hari terakhir aja. Gitu. Sudah hari terakhir mengerjakan sampai sekarang. Ini saya belum mengerjakan, saya jadi punya kewajiban harus saya kerjakan. Gitu. Jadi tolong terus bagaimana saya berada di Bandung. Jadi ada pemberitahuan apapun jangan mepet ya. Itu sebelumnya suka-suka adalah bilang kalau lewat apalagi lewat yang itu akan sangat sulit. Dia langsung kalau WA itu akan terbaca. Saya baca WA tanggal 19. Ternyata coba lihat email, ternyata ada 2 hari sebelumnya gitu. Jadi mudah-mudahan ke depannya untuk ada grup-grup yang mahasiswa yang lainnya juga ada pembimbingnya lebih intens lagi karena dengan kesibukannya para mahasiswa dengan lain sebagainya itu sangat dibutuhkan lagi termasuk saya terima kasih UT yang ada pembimbing di semester 7 ini baru ada pembimbingnya yang aktif itu aja terima kasih tolong kasih pencerahannya saya. Oke, tadi walaupun kita berjuang mendengarkan suara Pak Husni yang putus-putus, tapi insya Allah kita menangkap ya Pak, maksud Pak Husni tadi ini lebih kepada, bukan soal kurikulum, sebetulnya lebih kepada teknis mata kuliah yang sedang diambil. Yang pertama itu ada Karil ya, Karil yang memang Pak Husni ini mengambil Karil semester ini dan memang ada ibaratnya kesulitan di jaringan dan lain sebagainya yang sehingga mungkin sulit untuk mengetahui updatean kapan tugasnya harus diunggah begitu ya. Itu kemudian juga yang kedua itu terkait dengan tadi apa TMK ya, TMK juga. Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Nur, silakan. Oke, kalau yang Karil sebenarnya kalaupun misalnya kesulitan bergabung di grup kayak gitu kan di e-learning ada yang namanya fitur chat, chat saja dosennya kayak gitu kan di situ atau bisa juga chat temennya kayak gitu. Jadi kemudian kalau misalnya terkait keterlambatan, keterlambatan di setiap tugas, di aktivitas belajar sebenarnya sudah ada kapan mulai tugas itu dibuka, kemudian kapan due date-nya, kayak gitu. Jadi apa namanya teman-teman mahasiswa sudah tahu nih kira-kira tugas 1 kapan bisa mulai dikumpulkan dan kapan maksimal dikumpulkan. Jadi tugas 1, tugas 2, tugas 3 dan tugas 4 di situ ada jadwalnya. Jadi kalau misalnya kemarin juga ada yang saya ini terlambat loh. Ketika saya tanya apa namanya sudah lihat jadwalnya kah? Kayak gitu kan sudah tapi lupa. Nah, sedangkan jangka waktunya adalah 2 minggu kayak gitu. Jadi selama 2 minggu masa lupa semua sih kayak gitu ya. Makanya kemudian teman-teman karena kita kan sudah tahu bahwa di UT itu kita butuh komitmen dan konsisten bahwa kita belajar dan sudah ada jadwal-jadwalnya. Maka kemudian teman-teman paling tidak sudah tahu jadwal yang harus jangka waktu dalam proses pengumpulan tugas tersebut. Kemudian kok sulit nih apa namanya bergabung misalnya saya belum bergabung nih apa namanya di grup karya ilmiah dengan teman-temannya. Biasanya kami sebagai dosen mengingatkan kepada para tutor untuk membuat grup misalnya kayak gitu kan. Jadi teman-teman akan di-invite di grup tersebut kayak gitu. Kalaupun misalnya dan biasanya grup tersebut juga sama tutornya itu disampaikan di chat di fitur chat di e-learning. Jadi mungkin teman-teman ada yang ketinggalan atau seperti apa kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kesulitan, coba chat kayak gitu, chat tutornya kayak gitu ya. Chat tutornya jangan misalnya jangan diem-diem aja kayak gitu kan. Kemudian karena juga di setiap
grup tersebut tidak ada admin ya, adminnya dosen pembimbingnya tersebut kayak gitu kan. Jadi teman-teman juga harus apa namanya aktif untuk menanyakan chat teman-temannya atau misalnya chat tutornya kayak gitu ya agar bisa dimasukkan. Atau biasanya kalau kami adalah langsung mengirimkan linknya di chat tersebut sehingga teman-teman langsung bisa klik link tersebut untuk bergabung di grup WhatsApp sehingga tidak ada mahasiswa yang tertinggal. Kalaupun ternyata tadi Pak Muhammad Husni ternyata tertinggal, nanti kita apa diinfokan saja tutornya siapa di kelas Karil berapa sehingga nanti kami juga akan mengingatkan ke para tutor tersebut meskipun kami juga sudah beberapa kali dan sering lah untuk mengingatkan para tutor tersebut kayak gitu dan mengingatkan juga bahwa tutor tersebut untuk mengingatkan kepada teman-teman mahasiswa untuk selalu juga selain mengumpulkan tugas bergabung ke tutorial webinar sehingga teman-teman mahasiswa bisa diberikan fasilitas pembimbingan kayak gitu ya. Jadi jangan sampai nanti tahu-tahu tahu-tahu semuanya sudah terlambat. Tugas satu sudah terlambat, tugas dua tuh sudah terlambat. Ini tugas tiga kok saya nggak bisa masukin. Nah, ketika ditanya kamu mengumpulkan tugas satu dan dua apa tidak kayak gitu ternyata tidak. Oh ya, sudah tidak bisa karena di Karil itu tugas satu, dua, dan tiga, empat itu satu kesatuan kayak gitu ya. Jadi nanti kalaupun misalnya Pak Husni masih kesulitan kayak gitu, coba chat kami atau infokan ke kami di kelas Karil berapa kayak gitu ya karena kelas Karilnya lumayan banyak ada sekitar 28 kelas jadi diinfokan di kelas Karil berapa kayak gitu ya biar nanti apa namanya misalnya Pak Usni belum masuk di grup tersebut bisa dimasukkan kayak gitu ya jadi ada berbagai jalan nanti biar bisa masuk ke grup tersebut kayak gitu ya kemudian untuk TMK juga kayak gitu karena jadi kami pun misal pun di grup sharing tidak melulu apa ya men-share info-info terkait dengan misalnya jadwal TMK kayak gitu ya jadwal TMK karena memang teman-teman ketika misalnya sudah tidak bisa ikut e-learning atau tutorial online maka akan masuk ke TMK maka di situ teman-teman juga harus proaktif mencari informasi. Ketika misalnya teman-teman bingung, coba tanyakan misalnya di grup di situ kan ada banyak teman-teman yang misalnya nggak ikut tutorial online, kemudian dia ikut TMK, langsung tanyakan aja di situ. Atau misalnya tanyakan di UT daerah masing-masing kayak gitu atau biasanya lagi adalah akan muncul di sosial sosial media apa namanya baik UT daerah maupun punyanya prodi atau universitas atau fakultas di situ akan diingatkan juga kayak gitu. Jadi teman-teman juga harus proaktif jangan jangan selalu menunggu informasi-informasi tersebut di-share di misalnya sharing kayak gitu ya. Jadi harus proaktif juga kayak gitu ya. Jadwal-jadwal terutama misalnya kan di UT teman-teman belajar mandiri, maka teman-teman juga harus mandiri juga dalam mencari informasi kayak gitu ya, agar tidak tertinggal tadi. Jadi takutnya udah tertinggal tutorial, tuh tertinggal di misalnya TMK kan sayang kayak gitu. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nur. Bu Ita ada yang ingin ditambahkan? Ah, iya. Semangat ya Pak Husni. Pasti makanya kalau kita masuk ke grup itu di grup yang sharing yang resmi punya prodi ada Mas siapa ya saya lupa yang selalu banyak memberikan informasi. Mas Yona kalau nggak salah itu informasi tentang TMK yang selalu reminder teman-teman dan namanya mandiri meskipun kita belajar mandiri kita tetap seorang sosiolog itu harus berinteraksinya banyak ya. Jadi mes kalau tentang jadwal TMK itu bisa misalnya bukan dari prodi ya, misalnya kalau ada teman dari prodi lain, prodi hukum itu karena sistemnya sama ya. Jadi yang penting aktif bertanya nanti kalau ada yang nggak paham bisa ditanyakan di grup sharing. Oke, Pak Usni semangat selalu ya. Terima kasih. Silakan Mbak Puji.
Iya, siap. Terima kasih Bu Ita. Ya, sebetulnya sedikit mungkin menambahkan kalau intinya untuk TMK itu kan sudah ada linknya, link websitenya juga ya, tmk.ut.ac.id dan di situ semuanya sudah ada jadwal dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk jadwal tutorial online juga sudah ada di e-learning semuanya. Cuman memang biasanya mahasiswa itu kendalanya pertama adalah mungkin karena kesibukan, jadi membukanya pun tidak on time. Makanya tahu jadwal deadline-nya baik itu TMK maupun Tuton itu biasanya udah mepet itu. Dan ketika sudah mepet itu biasanya memang ada kendala jaringan. Jadi ketika mau unggah telat lah atau apa mungkin ya. Saya sih berharap mudah-mudahan Pak Husni tidak ini ya tidak terlambat untuk karil karena memang untuk karil ini sekalian deh menginformasikan karena ada beberapa mungkin mahasiswa yang belum ngeh ya bahwa karil itu tugasnya satu sama lain tuh berkaitan. Tadi Mbak Nur sudah sebutkan bahwa kalau tugas satu nggak unggah, tugas duanya tidak bisa mengunggah. Begitupun tugas tiga dan tugas empat. Ini sangat disayangkan karena memang jadinya mau nggak mau harus ngambil lagi semester depan begitu ya. Kecuali memang ada satu dan lain hal yang mungkin kendalanya dari kami seperti mungkin teman-teman sudah tahu bahwa di semester ini ada beberapa kali penambahan deadline ya, waktu deadline karena memang kendalanya kami misalkan kami mengakui bahwa itu ada juga kendala dari jaringan begitu. Jadi pokoknya proaktif betul kata Bu Ita tadi selalu proaktif dan sharing itu bukan berarti tempat kami betul Mbak Nur juga tadi sebutkan tidak selalu kami menginformasikan tentang deadline karena sharing itu juga bukan satu arah dari prodi ke mahasiswa tapi juga untuk teman-teman sharing antar mahasiswa begitu. Tadi disebutkan bahwa kami juga sebetulnya lupa nama siapa mahasiswa atau alumni bahkan yang suka sharing di grup sharing itu ya, karena kami mempersilahkan kepada siapapun untuk saling berbagi informasi siapa yang ingin membagikan info-info termasuk terkait deadline begitu. Tapi mudah-mudahan Pak Husni tidak terlambat ya untuk karirnya. Begitu Pak Husni, jawabannya mudah-mudahan menjawab apa yang menjadi pertanyaan. Dan kita akan lanjut ke em, pertanyaan berikutnya yaitu Zai Febrio. Silakan Mas Zai, boleh di open mic, open kamera. Baik, selamat pagi semua. Saya Zainal Brio dari UT Yogyakarta. Saya ingin bertanya mengenai kurikulum baru yang mata kuliah berpraktik dan praktik. Sebelumnya kan sosiologi nggak ada kuliah mata kuliah berpraktik. Terus seandainya mata kuliah berpraktik itu mengganggu tidak sama yang misal kerja atau lagi di luar kota dan sebagainya gitu. Baik, itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Oke, ya, saya langsung ya Mbak Puji ya. Mas Zai dari Jogja, Wong Yogyo ya. Ah, Sebenarnya kalau teman-teman ini sudah bekerja, itu mata kuliah berpraktiknya gampang. Praktiknya akan menjadi gampang ya. Karena namanya praktik ya, kasus. Kasus bisa sekeliling Anda, tempat kerja Anda, tempat tinggal Anda, pertemanan menjadi suatu kasus tergantung mata kuliahnya apa. Jadi saya pikir itu tidak mengganggu. Seperti nanti itu pun nanti pelaksanaannya jangan mungkin teman-teman masih berpikir praktik tuh kayak di lab gitu ya, membuat barang, terus apa kayak kalau biologi eh, di membedah kodok nggak bisa nggak, prakteknya kita adalah praktek sosial jadi lebih kepada pengamatan bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menganalisis, itu lebih praktiknya, dan bagaimana kita belajar menulis. Ya, selama ini kan kita tidak ada ujian menulis ya, merangkai kalimat. Karena nanti kalau Anda mengambil karir itu ada Anda dituntut membuat suatu tulisan ilmiah. Bagaimana cara berpikir kita dari umum ke khusus. Itu yang membuat berpraktik. Jadi kalau misalnya berpraktiknya mata kuliah nanti ada sosiologi pendidikan, Anda belum pernah mengambil, berpraktiknya adalah bagaimana kita mengamati dunia pendidikan di sekitar kita. Ya, misalnya kalau nggak salah itu pendidik apa ya Mbak Puji ya? Karena Mbak Puji yang pegang misalnya kurikulum MBKM misalnya ya, atau apa ya pelajaran di sekolah misalnya ada gitu. Jadi kita memberikan suatu kasus kepada teman-teman, amatilah tentang ini kok X misalnya, buatlah pengamatan yang terkait dengan ini. Itu lebih kepada seperti itu ya. Jadi bukan sampai praktik kayak KKN gitu enggak. Jadi praktiknya kita sambil berjalan kita bekerja bagaimana di keluarga, bagaimana itu yang dapat Anda eh, buat menjadi bahan berpraktik kita.
ya. Jadi jangan khawatir, tidak tidak menyebabkan teman-teman repot, enggak, tapi hanya menambahkan sesuatu yang baru yang membuat teman-teman dapat berpikir lebih komprehensif dan lebih runtut nantinya dalam membuat project maupun area ini ya. Itu aja. Enggak, jangan khawatir Mas Zai. Saya yakin pasti akan bisa. Akan mungkin lebih bagus nantinya ya. Demikian. Ya, terima kasih Bu Ita. Jadi memang untuk praktik ini atau berpraktik ini Mas Zai dan rekan-rekan semua insya Allah tidak akan menyulitkan rekan-rekan semua, apalagi nanti ada pedoman dan tentunya ada tutor yang akan membimbing. Jadi bisa terus apa namanya untuk proaktif juga ya diskusi dengan tutornya dan membaca pedomannya begitu. Ya, selanjutnya kepada Nur Aditya Rahma, boleh dibuka mic dan mikrofon dan juga Kak Nur Aditya, silakan. Boleh bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aditya Rahmabunga dari UPB JJUT Gorontalo. Saya kan sekarang udah semester 4. Kemudian saya sudah mendapatkan mata kuliah metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Sedangkan di kurikulum baru itu kan mata kuliah yang berpraktik. Apakah di semester berikutnya saya akan mendapatkan lagi atau akan diadakan kesetaraan apabila saya dalam ujian ini lulus di kedua mata kuliah tersebut? Kemudian pertanyaan yang kedua, mengenai TAPS, kan di sosiologi itu hanya artikel ilmiah dan proyek. Kira-kira ada gambaran tentang proyek apa yang harus kita lakukan kalau kita mengambil TAPS yang proyek itu. Sekian dari saya. Oke. Ya, makasih Mbak Nur. Wah, kembarannya Mbak Nur Hayati nih. Cahaya. Ya, eh, saya ingin memastikan apakah mata kuliah yang diambil yang registrasi semester depan apa yang mau ujian semester ini? Yang semester ini, Bu, di semester 4. Yang mau ujian ini kan ya. Iya, Kalau iya. Mas diambil ini, berarti Mbak Nur masih pakai kurikulum lama. Oh, iya. Jadi tidak ada mata kuliah berpatenya. Tapi nanti untuk yang semester depan kesetaraannya tetap metode penelitian kualitatif udah diambil. Jadi jangan khawatir. Jadi nggak Oh usah iya. ngambil, nggak usah karena udah ujian yang sekarang kan. Jadi nggak kecuali kalau Anda registrasi untuk yang semester depan, ya. Tapi kalau sekarang nggak perlu khawatir karena kesetaraannya akan murni istilahnya ya. Nama mata kuliahnya sama, cuman beda kode. Itu aja. Kemudian tadi nanya project itu seperti apa? Nah, nanti seri berikutnya, insya Allah minggu apa bulan depan ya Mbak Pak Puji sama Mbak Nur awal bulan. Sebenarnya kayak gini, karena kita sosial, lebih kepada proyek sosial ya. Eh, Misalnya Anda memberikan apa ya, eh, bisa membuat suatu kayak penyuluhan kepada mahasiswa, anak-anak yang tidak sekolah misalnya, seperti itu. Membuat PPT seperti itu. Jadi sesuatu proyek adalah karya nyata Anda, bagaimana Anda memahami masyarakat sekitar, bagaimana Anda memahami lingkungan sekitar, menjadi suatu karya bagi Anda. Jadi proyek itu lebih kepada karya sosial Anda, apa yang bisa Anda lakukan. Ya seperti itu. Ya, sebenarnya eh, agak 11-12 dengan karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan dalam bentuk menjadi suatu artikel di jurnal, tapi kalau karya project sama juga Anda membuat laporan, tapi ada sesuatu yang Anda bisa banggakan, Anda produk nyata ya, misalnya seperti itu. Atau membuat misalnya poster pencegahan bullying di sekolah, itu bisa menjadi suatu project. Banyak sekali. Kami tidak membuat Anda susah atau sukar dalam melakukan project nantinya. Ada banyak cara. Nanti pada sesi berikutnya akan ada pengarahan seperti itu. Nanti ada panduan. Jadi jangan khawatir Mbak Nur. Pasti saya pikir pasti akan lebih bagus dari yang kami banggakan, kami bayangkan tuh teman-teman pasti akan jadinya lebih bagus. Itu aja ya. Terima kasih. Ya. Ini kalau dihitung kata jangan khawatir kan ada berapa puluh ya Bu?
Tadi kita selalu mengatakan jangan khawatir, jangan khawatir ya. Karena memang betul kita ingin menjawab dan menghilangkan kekhawatiran teman-teman terkait dengan kurikulum baru ini dan terkait proyek tadi intinya nanti kita akan ini ya Mbak ya sama-sama bahas di sosialisasi series berikutnya itu akan lebih dalam lagi membahas tentang TAPS atau tugas akhir program studi yang terdiri dari Ariel bukan Noah tapi Ariel karya ilmiah artikel ilmiah dan juga proyek begitu yang fokusnya sedikit bocoran nanti akan seperti campaign, sosial campaign gitu, kampanye sosial begitu. Nah, itu mungkin dan terakhir kita akan move ke Mbak Elita Puspita nih yang terakhir meraise hand. Mbak Elita silakan open mic, open cam. Mbak Elita. Terima kasih Mbak atas waktunya. Perkenalkan saya Elita Puspita dengan NIM 04475861 dari UT PBJJ Samarinda. Saya ingin bertanya sedikit meneruskan dari pertanyaannya Mbak Nur tadi. Nah, di situ kan saya bingung karena saya sedikit bingung karena dulu kan saya sudah pernah mengambil mata kuliah metode penelitian kuantitatif sama hmm, sosiologi pendidikan. Nah, itu kan sekarang jadi dalam kurikulum baru dia jadi mata kuliah yang berpraktik gitu loh. Nah, jadi katanya ibu dosen ada penyetaraan. Nah, jika kalau misalnya penyetaraan itu belum dengan praktiknya, apakah itu sudah bisa diadakan lulus atau misalnya nanti jika kalau misalnya saya ingin mengambil praktiknya di semester depan atau misalnya ini kan semester depan saya juga sudah kalau di kurikulum lama ada tuh em, di semester 7 depan ini saya mengambil karil gitu untuk persiapan kelulusan. Apakah itu bisa diteruskan dengan mengadakan praktik dari mata kuliah yang sebelumnya itu atau memang itu sudah disetarakan langsung gitu? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, Mbak Nur silakan langsung. Oke, jadi sama seperti yang punyanya Mbak Nur tadi, jadi sudah ambil mata kuliah kualitatif, kuantitatif. Nah, sekarang ditambah sosiologi pendidikan. Untung. Karena sudah diambil, jadi tidak perlu mengambil di apa namanya semester berikutnya. Jadi tidak perlu lagi ikut praktik lagi kayak gitu. Jadi apa namanya sudah langsung disetarakan, sudah mengikuti mata kuliah apa metode penelitian dan sosiologi pendidikan. Jadi diuntungkan ya sudah tidak perlu Wah, diambil lagi. Lo pengen, kecuali kalau misalnya pengen banget kayak gitu ya, artinya nanti berarti mengulang kayak gitu. Kalau wah, pengen, pengen banget yang namanya ikut yang berpraktiknya, karena sosiologi pendidikan yang berpraktik kayak gitu. Tapi tadi sudah ambil mata kuliah tersebut, apa namanya kuantitatif, kualitatif, sosiologi pendidikan sudah diambil, jadi tidak perlu mengambil lagi. Nanti akan langsung disetarakan kayak gitu. Ya, Oke. sudah oh jelas iya, ya? Bu. Kalau saya menanggap boleh? Kenapa? Um, Oke, boleh saya menanggapi sedikit? Boleh, silahkan. Oke, berarti kalau misalnya sudah diambil itu penyetaraannya berarti memang dia katakan lulus gitu Bu ya? Atau misalnya kalau misalnya memang pengen lagi itu bisa dilanjutkan di berikutnya nanti mungkin skripsi atau karir? Oh, enggak. Jadi kalau misalnya di semester kemarin atau semester ini sudah mengambil dan sudah lulus, misalnya nilainya sudah A sampai C misalnya, kayak gitu kan, sudah lulus ya sudah apa namanya nggak usah perlu ngambil lagi. Tapi kalau misalnya kamu nganggap ini kayaknya saya nilainya kurang deh kayak gitu kan. Misal sosiologi pendidikannya seharusnya saya pengennya yang B nih kayak gitu tapi kemarin nilainya C ya udah pengen mengulang lagi deh ya nggak apa-apa kayak gitu. Artinya nanti mata kuliah tersebut kamu ambil lagi dan akan mengikuti apa namanya yang sebagai mata kuliah berpraktik
Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu sudah puas dengan nilaimu di semester berikutnya, kayak gitu ya sudah nggak usah perlu diambil lagi, nanti akan disetarakan. Berarti kamu sudah mengambil mata kuliah metode penelitian dan mengambil sosiologi pendidikan, kayak gitu ya. Jadi kok mau diganti dengan Aril ya tidak bisa karena di situ kan mata kuliahnya berbeda, kayak gitu ya. Nanti di semester apa namanya di semester berikutnya, semester 7 misalnya kamu baru boleh mengambil TAP tadi, yaitu pilih artikel ilmiah atau mau yang project. Kayak gitu ya. Sedangkan tiga mata kuliah yang diambil sebelumnya sudah langsung otomatis disetarakan. Kayak gitu. Oke, terima kasih Ibu, sudah paham. Ya, Alhamdulillah. Terima sama-sama. kasih banyak Bu. Oh boleh Mbak Elita. Ayo, Bu Ita. Eh, Mbak Elita tadi sudah clear ya. Saya cuma mau menegaskan di chat nih ada Mbak Katarina Yusfina. Jadi mahasiswa ahli kredit semester 5 yang bertanya tentang mata kuliah pilihan ya. Ada 6 mata kuliah pilihan diantaranya isu kontemporer pariwisata dan lainnya. Apakah itu berarti hanya memilih satu di antara 6 mata kuliah pilihan ya? Ini tolong Mbak Nur di-share ya tadi mata kuliah pilihannya. Ini saya ingin memastikan ke teman-teman menyamakan persepsi, jangan sampai salah. Jadi bukan memilih satu di antara 6 mata kuliah pilihan. Jadi kita ada 3 kelompok mata kuliah pilihan. Ya, bentar ya, lagi di-share sama Mbak Nur. Jadi ada 3 kelompok, masing-masing kelompok itu ada 2 mata kuliah pilihan yang harus dipilih. Jadi satu, ya. Jadi 6 itu terbagi dalam 3 kelompok. Di, bukan yang di PPT-nya itu. Nah, ini yang gede. Nah, di situ teman-teman ada 3 kelompok mata kuliah pilihan. Ya, dipilih dan satu kelompok dipilih satu di antara dua. Jadi nanti akan ada 3 mata kuliah pilihan. 3 mata kuliah yang sudah dipilih ya. Jadi bukan satu di antara 6. Jadi tetap harus milih 3. Jadi ada 3 kelompok di situ. Jadi kalau misalnya kelompok pertama mengambil isu boleh. Kelompok kedua nanti mengambil sosiologi komunikasi karena dulu sudah pernah ngambil, boleh. Yang ketiga mengambil komunikasi multikultural, boleh. Itu bagi yang belum mengambil mata kuliah kesetaraannya ya. Kecuali kalau udah mengambil mata kuliah kesetaraannya, ya sudah, berarti Anda sudah mendapatkan mata kuliah. Itu aja yang bisa saya. Terima kasih Mbak Puji. Silakan. Oke, terima kasih Wita untuk jawabannya. Ini tadi juga saya lihat ada Mbak Grace dan Mbak Nur yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Terima kasih. Ini sambil kita jalan juga untuk mungkin penanya berikutnya itu Mbak Siska Yuni. Tapi sebelumnya mungkin kita batasi waktunya sampai jam 11 ya. Ini masih ada waktu 13 menit lagi untuk kita tanya jawab atau diskusi. Jadi kita lanjutkan ke penanya berikutnya yaitu Mbak Siska Yuni Sapitri. Boleh di on cam dan on eh, mikrofon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan langsung Mbak. Saya ingin bertanya, saya kan mahasiswa baru. Itu untuk program kurikulum baru, kira-kira itu harus ada pengurusan baru atau mengikut nanti ikut tutornya yang mengarahkan atau kita yang mengurus kurikulum baru sendiri? Maksudnya, mohon maaf Mbak Siska ini semester 1 atau baru mau masuk prodi sosiologi? Saya semester 1. Ah. Oke, mau dijawab? Bener? Saya? Bener dulu mungkin mau Oke, jawab atau? Oke. jadi tidak perlu ke tutor atau kemana-mana, nanti akan otomatis by system.
Ya, jadi akan by system menyesuaikan dengan kurikulum baru. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya SIPAS kan udah berkelompok nih, kayak gitu. Jadi akan sudah langsung mata kuliahnya akan berubah. Kayak gitu. Oh, jadi kita ngikutin arahan gitu Ngikutin aja ya, ya tanpa kita by harus system. ngurus. Ya, nanti cek apa namanya secara berkala di MyUT aja ya, kayak gitu. Jadi nanti semester 2 itu akan langsung berubah nanti per paketnya, kayak gitu. Iya, jadi mata kuliahnya nanti ini ya langsung berubah ke mata kuliah-mata kuliah kurikulum baru, Mbak, di MyUT-nya. Oh, oke. Saya izin bertanya satu lagi, boleh? Untuk Silakan. tugas, saya kan tuton. Untuk tugas atau diskusi, apabila saya mengerjakan, terus saya waktu itu kendala mengerjakan lewat HP, diskusi itu sudah saya upload, tapi begitu saya cek sekarang ternyata diskusi 1 2 itu ada yang nggak ke upload, sedangkan ini waktunya kan sudah lewat. Itu kira-kira gimana ya, Bu? Oke, ya. Jadi kalau misalnya mau diunggah lagi, bisa apa tidak? Tidak, karena sudah lewat dengan batas waktu pengunggahnya, kayak gitu ya. Pengunggahannya sudah terlewat. Jadi fokus saja ke diskusi berikutnya. Makanya kemudian kami juga selalu mengingatkan bahwa ketika misalnya setelah mengunggah, karena kalau mahasiswa mengunggahnya dari berbagai cara nih, ada yang bentuknya misalnya dari PDF lah, Word, atau misalnya dari JPEG, kemudian lewat misalnya laptop, HP, kayak gitu. Setelah mengunggah, jangan langsung ditinggalkan. Ya, setelah mengunggah, cek kembali apakah apa namanya diskusi maupun tugas itu sudah ada, kayak gitu. Jangan kemudian langsung apa namanya percaya bahwa diskusi dan tugas itu sudah terunggah, kayak gitu. Makanya kemudian ketika setelah mengunggah, mau itu bentuknya misalnya langsung dijawab di e-learningnya, kayak gitu, cek kembali. Bisa jadi karena misalnya masalah jaringan tadi, maka yang diskusi atau tugas yang teman-teman unggah tidak terunggah di sistem ya. Jadi next, ketika mengunggah lewat HP maupun lewat laptop PC, pastikan setelah mengunggah cek kembali sudah ada atau belum. Jangan kemudian apa namanya ceknya seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian atau bahkan sekarang sudah berubah sesi, kayak gitu ya. Takutnya tadi yang terjadi seperti ini, tahu-tahu ternyata pas dicek ternyata tidak ada. Kan sayang kan, padahal sudah mengerjakan diskusi atau tugas, kita ngerasanya sudah mengunggah, tapi ternyata tidak terunggah. Ya, makanya kemudian cek. Setelah unggah, cek. Setelah unggah, cek. Kayak gitu. Pastikan cek 1 2 kali boleh. Kayak gitu. Agar diskusi dan tugas yang sudah teman-teman apa kerjakan itu nggak mubazir, kayak gitu ya, hilang begitu aja, kayak gitu. Cuma kalau misalnya tanya sekarang boleh nggak diunggah, kayak gitu, ya sudah tidak bisa, maka bergeser ke diskusi berikutnya atau tugas berikutnya, gitu aja ya. Jadi relakan saja di diskusi sebelum-sebelumnya, kayak gitu. Begitu Mbak Siska. Iya. Terima Oke. kasih Bu atas jawabannya. Siap. Terus ini ya mungkin udah waktu ketika masuk dulu, pas ketika jadi mahasiswa baru mungkin rekan-rekan juga kan mendapatkan di LKPJJ ya, bahwa memang tuton ini sebetulnya sifatnya membantu. Jadi jangan khawatir kalau misalkan ada diskusi dan tugas yang sekiranya tertinggal, berarti PR-nya adalah bagaimana caranya UASnya harus bagus nilainya. Ya, jadi kalaupun nilai tutonnya tidak terlalu bagus, tidak bermasalah karena nilai UAS menjadi yang utama gitu. Kecuali kalau nilai UASnya mungkin kurang dari 30, nah itu baru nanti mengandalkan tuton, nilai tuton. Jadi Mbak Siska kalau ada yang terlewat dimaksimalkan saja di ujian ininya ya, ujian akhir semesternya ya. Kecuali untuk Ya, Bu. karel, kalau karel memang tugasnya hanya ada di tutonnya, ya, karena tidak ada ujiannya begitu. Ya. Nah, ini sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya lewat raise hand atau bertanya langsung. Mungkin kita akan move ke chat ya, apakah sudah terjawab semua? Ada waktu 5 menit lagi. Ibu, Sudah terjawab. boleh mau bertanya lagi?
Siapa itu? Saya kembali Mbak lagi. Elita. Saya Oke. Elvita dari UPBJJ Samarinda dengan NIM 0447586631. Saya ingin menambahkan pertanyaan yang tadi. Mohon maaf, saya masih kurang paham tentang kurikulum baru yang akan berlaku. Ini kan saya sudah semester 6, ketika nanti ini semester 7 kalau di kurikulum lama, saya melihat di LKM saya yang dulu itu ada mata kuliah TAP sama Karil akan diambil di semester 7 ini. Nah, Ya. itu saya ingin bertanya apakah itu sudah masuk dalam kurikulum baru atau masih berlaku di kurikulum lama ya? Jadi saya apakah harus mengambil Karil atau masuk ke dalam kurikulum baru yang project atau yang Aril gitu. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Bu Ita mau ya kalau eh, ya Mbak Elita semester depan itu kan sudah berlaku kurikulum baru. Artinya nanti secara otomatis ketika Mbak mengisi atau untuk mengambil registrasi mata kuliah itu sudah akan langsung ditawarkan eh, Aril atau project. Jadi sudah langsung masuk ke kurikulum baru, Mbak. Dan sebetulnya perbedaannya apa ya? Hanya sedikit ya. Cuman mungkin semester depan yang harusnya ada TAP yang apa namanya ujian langsung itu tidak akan ada lagi dan diganti oleh tadi antara Ariel atau project. Tapi untuk proses Arielnya dan projectnya sebetulnya tidak akan jauh berbeda dengan Ariel yang Karil yang sebelumnya ada bimbingan tuton, ada tuweb, kemudian juga untuk kebijakan dari segi tugasnya yang saling berkaitan satu sama lain juga itu akan nanti ada juga di pedomannya. Jadi intinya untuk semester depan Mbak akan diberikan pilihan antara Ariel atau project gitu di TAPS-nya. Jadi tidak akan ada lagi ujian TAP begitu ya. Gitu mungkin Mbak. Berarti Sudah jelas? TAP-nya ada, Bu. Sama Kenapa? berarti TAP-nya udah nggak ada gitu ya untuk TAP. Jadi ada pilihan Aril Iya, sama kalau misalkan project. semester depan sudah ya kita semester depan sudah berlaku kurikulum baru ya artinya memang sudah tidak ada lagi nanti TAP dan memang ya betul jadi TAP ini nanti kan dulu ada Karil ini sedikit mungkinnya yang masih agak bingung soal ini nanti dulu tuh ada Karil dan TAP jadi dua-duanya ada nih untuk semester-semester berikut kemarin begitu ya termasuk yang semester ini juga ada yang mengambil mungkin Karil dan juga TAP dan yang berbobot itu kan TAP ya. Sementara untuk Karil itu syarat lulus saja tidak ada SKS-nya. Tapi semester depan itu TAP ujian komprehensif tertulis itu tidak akan ada lagi, melainkan diganti oleh Aril atau project yang memang itu berbobot 6 SKS. Jadi Mbak bisa fokus ke situ nanti untuk semester depan begitu. Oh iya. Terjawab Mbak Berarti Elita? boleh dipersiapkan mulai dari nanti kalau Boleh. sudah libur itu gitu, Bu ya. Sangat sangat boleh. Tadi ini yang bertanya pendidikan ya, psikologi pendidikan Mbak ya. Mungkin Mbak misalkan ada ketertarikan karena dari kemarin mengambil metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, kemudian juga pendidikan sebetulnya Mbak sudah misalkan punya satu masalah yang ingin nih nanti diteliti atau ya atau dikaji begitu oleh Mbak Elita, boleh dari sekarang dipersiapkan. Bahkan sebetulnya kalau misalkan teman-teman bisa kejar nih di semester ini misalkan ada yang sudah apa namanya mengunggah karil di jurnal itu juga bisa disimpan untuk supaya nanti mungkin bisa disetarakan dengan Ariel begitu. Karena kalau sudah publish di jurnal yang terindeks dan menjadi penulis pertama itu juga akan ada kebijakan dari kami untuk pada akhirnya menyetarakan dengan Ariel itu gitu. Jadi boleh dipersiapkan dari sekarang masalahnya, Mbak. Oke, siap. Terima kasih Bu jawabannya. Siap, Mbak Elita. Terima kasih juga. Alhamdulillah, Eh, ya, oke. Kita sebetulnya bukannya tidak ingin berlama-lama berdiskusi dengan rekan-rekan semua, tapi ini karena memang sudah mau jam 11 dan kita sudah melaksanakan apa namanya online ini selama 2 jam juga. Jadi mungkin kita bisa akhiri terlebih dahulu, tapi saya ingin memberikan kesempatan kepada Bu Ita atau mungkin Mbak Nur ingin menyampaikan statement terakhir, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Puji. Terima kasih teman-teman karena keterbatasan ya, tapi tetap aja kalau mau bertanya
lewat di WAG. Ya, terima kasih juga teman-teman mahasiswa lain yang sudah membuat jawaban juga, yang sudah mewakili kami dalam tanda petik di dalam sharing untuk menjawab pertanyaan ya dari teman-teman yang lain yang belum paham. Intinya adalah eh, kami membuat kurikulum baru ini seminimal mungkin untuk membebani mahasiswa, dan kami berusaha untuk teman-teman dapat mata kuliahnya tidak akan hangus, nilai tetap akan aku akui. Kalaupun ada kendala adalah satu setitik kecil lah di antara yang kami kerjakan. Nanti akan kami tangani case by case. Kalau memang ada masalah bisa disampaikan ke kami. Misalnya ada SKS yang berkurang satu, ya seperti itu tadi seperti saya sampaikan. Tapi mohon dilihat lagi aplikasi LKM-nya kalau sekarang sebenarnya sudah hidup. Setahu saya sih sudah hidup. Nanti dicek lagi, disamakan. Kalau ada mata kuliah, Bu ini belum disarakan misalnya, akan kami lihat kembali sini. Tapi case by case, dan mohon kesabarannya. Kami berusaha untuk membantu teman-teman, dan eh, bagi yang sudah registrasi untuk semester depan, terima kasih. Bagi mahasiswa baru, selamat datang di Prodi Sosiologi. Prodi Sosiologi prodi yang menyenangkan. Mata kuliahnya menyenangkan, makanya ada mata kuliah baru, ada sosiologi kependudukan, ada kebijakan, ada sosiologi agama. Itu mata kuliah baru yang bagi kami sendiri ada sesuatu yang baru, dan bagi teman-teman juga memberikan suasana yang baru ya, suasana yang bagus. Prodi Sosiologi tidak susah. Gampang kok ya, kalau kita minat, kita belajar dengan mandiri, dengan yang itu aja. Terima kasih Mbak Puji. Oke. Nur tidak ingin Baik, terima kasih Bu Ita. Nur, ingin menambahkan atau cukup? Oke, eh, ya teman-teman, itu tadi sudah disampaikan sedikit mungkin simpulan dan juga motivasi dari Bu Ita, ibu kita semua, ibu Kaprodi, dan mungkin teman-teman sudah menyimak juga tadi ya selama dua jam, mudah-mudahan memang banyak informasi yang kemudian ditangkap oleh rekan-rekan semua. Jikapun masih banyak sekali pertanyaan atau belum adanya ibaratnya kecerahan begitu ya, karena kadang mungkin setiap orang punya proses yang berbeda untuk ibaratnya mengolah sebuah informasi begitu ya. Kalau memang kurang jelas atau bagaimana, nanti teman-teman ini bisa bergabung di grup atau WAG yang sudah di-share oleh Mas Wibi di chat. Teman-teman silahkan bergabung, dan sedikit mungkin saya selipkan ini sebetulnya hal yang tidak ada kaitannya dengan kurikulum tapi berkaitan dengan WAG. Jadi teman-teman, WAG tersebut sekali lagi dikelola oleh Prodi, di mana adminnya adalah dosen dan juga tendik dari program studi sosiologi. Artinya bukan berarti kami gila hormat atau seperti apa ya, tapi mohon untuk menjaga ibaratnya ketertiban dalam WAG, kesopanan juga, karena kami juga insya Allah, walaupun saya tahu atau kami tahu bahwa mahasiswa sosiologi itu belum tentu lebih muda, bahkan saya mungkin ya, kemudian Mbak Grace juga yang mungkin secara usia lebih ibaratnya masih kinyis-kinyis. Jadi bisa jadi mungkin Bapak Ibu atau Mbak di sini dan Mas di sini juga lebih tua dari kami. Jadi kami selalu menjaga atau kesopanan kami juga kepada mahasiswa. Jadi mohon di grup nanti dijaga kesopanannya. Kalau ingin me-WA kepada dosen, kepada admin, kepada siapa ya admin begitu ya yang ada di prodi, perkenalkan nama, apalagi misalkan jangan WA-nya malam-malam, itu biasanya lagi tibra kalau kata orang Sunda apa ya? Kenyenyak lah, nyenyak begitu. Jadi mohon untuk dijaga kesopanannya, dibaca dulu. Biasakan ketika masuk ke sebuah WAG, walaupun bukan sosiologi misalkan ya, masuk ke WAG itu dibaca dulu deskripsinya. Jadi teman-teman tahu yang ada di grup tersebut tuh apa dan bagaimana tata tertib yang ada di WAG tersebut begitu. Silakan untuk bergabung di WAG, dan juga jangan lupa kalau ada yang belum mengisi daftar hadir, boleh diisi daftar hadirnya, sudah ada di chat juga, dan kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada Kak Restu, Mbak Restu yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Mbak Restu ini juga dosen di program studi sosiologi khususnya daerah Jayapura. Jadi mohon untuk mau berkenan bergabung dan mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu sekalian atau Mbak Mas sekalian. Ya, ini yang masih ada yang meminta daftar hadir. Mungkin terakhir boleh Mas Bibi dikirim ulang lagi. Mungkin sudah tertenggelam ya, tenggelam di atas begitu. Nah, itu sudah dikirim lagi oleh Mas Wibi. Sekali lagi rekan-rekan semua, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah berkenan hadir di sosialisasi kurikulum baru program studi sosiologi. Apabila ada yang terlewat nanti akan kami unggah di YouTube
FISIP Universitas Terbuka dan juga untuk PPT materinya juga nanti akan kami unggah di WAG ya. Jadi silahkan untuk masuk ke WAG tersebut. Khusus mahasiswa sosiologi, khawatir di sini ada mahasiswa di luar program studi sosiologi yang masih tersesat begitu. Tersesat ke program studi kami. Jadi itu adalah khusus untuk mahasiswa program studi sosiologi saja. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan. Akhir kata kalau ada kekurangan atau kesalahan dari kami sebagai dosen dan juga rekan-rekan yang bertugas pada apa namanya sosialisasi kurikulum baru, kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih dan saya tutup acara sosialisasi kurikulum baru pada pagi hari ini khususnya series kedua dan sampai ketemu lagi di series ketiga yang akan membahas tentang TAPS, tugas akhir program studi sosiologi, program sarjana sosiologi Universitas Terbuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.